Kita ke Ukraina sebagai contoh bernegara yang salah karena bergantung dengan asing dalam kebijakan bernegaranya. Bersama ini kita juga mengingatkan betapa bajingannya Amerika, dan kita juga tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan betapa kampretnya Tiongkok. Intinya adalah New Mind ingin perang dihentikan segera saat ini, dan untuk hal itu sangat mungkin terjadi. Namun kita semua tahu, semua pihak tidak ada yang ingin perang ini berhenti segera. Cara menghentikan perang dengan usulan sederhana, yaitu dengan duduk di meja perundingan. Dan apa yang terjadi pada saat ini, misalnya 20% wilayah Ukraina diberikan ke Rusia, yang artinya Rusia menang perang. Namun efek dari hal ini adalah kerusakan tidak tambah banyak dan berhenti sampai di sini. Lalu ada lagi pendapat lain di elit pejabat Amerika bahwa untuk menyelesaikan perang adalah dengan mengalahkan Putin sesegera mungkin. Dan sekali lagi, apa yang dipikirkan elit Amerika itu tidak benar dan sulit mengalahkan Putin di medan perang sekarang. Pernyataan Biden dengan pedenya berkata, kita akan mengalahkan Putin dengan keyakinan 100% adalah propaganda manis-manis lambenya politikus. Hal itu tidak mungkin terjadi. Amerika menang 100% di Ukraina dan Putin kalah adalah tidak mungkin. Bagaimana bisa mengalahkan sebuah negara yang punya 1.600 hulu ledak nuklir? Bukan hanya Amerika yang berpikir begitu. Uni Eropa atau Eropa Barat juga berpikir demikian. Mereka bisa mengalahkan Putin menurut mereka. Walau harga-harga terutama energi di Eropa sudah naik 7 kali lipat, penduduknya menderita parah dibandingkan tahun lalu, bahkan sejak 2 tahun yang lalu. Secara teritorial Ukraina telah terambil 20%. Apa yang telah terjadi saat ini membuktikan bahwa Putin sudah menang. Dan kita harus mengingatkan rakyat Ukraina, terutama pejabat anti Amerika itu yaitu Zelensky, untuk mulai berpikir tentang rakyat dan negaranya. Stop percaya kepada sekutu barat, kepada Amerika. Stop jadi proxy war-nya Amerika perang terhadap Rusia. Sekali lagi, perang ini bukan perang Ukraina, tetapi proxy barat, proxy Amerika perang di lahannya Ukraina. Sadarlah Zelensky, karena negaramu akan hancur. Tragedi hancurnya Ukraina adalah karena kegagalan elit Ukraina melihat barat dan proxy war ini. Mungkin karena pemimpinnya mantan pelawak dan entertainment, dia anggap perang ini hiburan kali ya. Begini deh, wahai rakyat Ukraina dan para pejabat elit Ukraina, lihat apa yang terjadi di Afghanistan dalam 20 tahun terakhir ini. Perang terjadi bolak-balik di sana, mulai dari Soviet, Mujahidin, Amerika, Taliban, lalu balik Amerika lagi, lalu Taliban lagi. Hancur itu kehidupan di Afghanistan karena perang panjang. Itu semua karena invasi militer Amerika. Jangan termakan dengan propaganda menolongnya Amerika. Lihatlah Vietnam, Kamboja, Laos, Irak, Libya, Suriah. Apa sih yang ditolong Amerika? Sama halnya ketika Amerika menolong kalian, wahai Ukraina. Amerika tuh nolong apaan? Negara kalian hancur pasti. Begini melihat elit pejabat Amerika itu. Sejak tahun 1992, mereka percaya bahwa Amerika adalah satu-satunya negara superpower dan harus begini selamanya sebagai world only superpower. Jadi Amerika harus mengendalikan dunia selamanya. Wahai rakyat Ukraina, kalian ini sulit untuk menentukan hidup kalian kalau sudah di tangan Amerika. Kedepan mau ekonomi, mau militer, Anda sudah dikunci, sudah jadi budak barat. Apapun yang Amerika lakukan dengan akan menjadikan Ukraina anggota NATO, lalu dengan menjadi anggota NATO, maka barat akan punya pangkalan militer di sana. Amerika akan bangun pangkalan militer di sana. Dan inilah ancaman bagi Rusia. Ini semua adalah nation threat-nya Rusia. Contoh nih ya, contoh. Kita akan mengingatkan negara pemerintah Meksiko untuk tidak bekerja sama dengan Tiongkok, di mana Tiongkok bisa membangun pangkalan militernya di Meksiko. Dan kalau hal itu terjadi, dalam hitungan menit Amerika pasti menyerbu Meksiko. Karena pangkalan militer tadi dan kerjasama tadi dengan Tiongkok adalah Amerika nation threat-nya, ancaman bernegara Amerika. Atau misalnya ya, kalau Indonesia negara berdaulat seperti Rusia aja, Tiongkok membangun pangkalan di Timur Timur seperti saat ini, dalam hitungan detik Timur Timur diserang Indonesia. Kalau sekarang ya kita diam-diam baik ke internasional daripada nggak jabat panjang lagi. Kembali ke Eropa, Kanselir Jerman Olaf Scholz Januari 2022 pernah menemui Putin ketika Putin sudah gelar senjata di perbatasan Ukraina dengan mengatakan Jerman tidak setuju dengan perluasan anggota NATO. Namun Putin menjawab, Jerman bukan penentu NATO, Amerika yang menentukan. Dan terbukti sekarang NATO adalah sekutunya Amerika, bukan sekutunya Jerman. Sebagaimana kita semua tahu, dalam dunia unipolarnya Amerika ada dua musuh ancaman nyata Amerika. Yang pertama adalah Rusia, yang kedua adalah Tiongkok. Bagi Amerika, Rusia adalah minor, hanya jago regional, bukan global player. Oke, agaknya yang ini harus kita jelaskan di episode berikutnya tentang Wagner Groupnya Putin. Dengan perang di Ukraina, diprediksi Rusia akan rubuh sendiri. Dengan embargo, Rusia akan jatuh. Dengan diperintahkan Putin harus ditangkap, dikira Rusia akan kalah dan Putin menyerah. Ya tidak. Amerika ini kayak lupa bahwa betapa besarnya Rusia yang memiliki deposit mineral besar, natural resourcesnya besar, dan memiliki wilayah dengan 11 time zone alias 4 kali wilayah Indonesia bagi waktunya. Ancaman kedua Amerika adalah Tiongkok, yang sesungguhnya karena Amerika hingga saat ini tidak tahu dengan cara apa mengcounter Tiongkok dengan tepat.
Salah satu strategi Amerika adalah dengan main keras di Ukraina terhadap Rusia sampai Rusia kalah. Karena kalau tidak kalah atau Rusia menang, pasti Tiongkok akan melakukan hal yang sama nantinya dengan Taiwan dan Amerika akan kalah lagi. Disinilah kita ingin mengingatkan kepada rakyat Ukraina. Amerika membantu Ukraina bukan membela kalian, tapi untuk melemahkan Rusia dan untuk menunjukkan kepada dunia Amerika masih superpower, di mana perang di Ukraina adalah efek gentar kepada Tiongkok untuk tidak macam-macam dengan Amerika di Taiwan. Namun ego elit Ukraina menyebabkan hilangnya ribuan nyawa, pastinya kita semua tahu. Pindahnya 5 juta imigran keluar dari Ukraina dan hancurnya puluhan kota. Rusaknya kehidupan Ukraina. Jadi hati-hati wahai pejabat. Cobalah ngaca kalau kebijakan Anda menyusahkan rakyat. Hentikan jabatan kalian. Ubah strategi bernegaranya yang berpihak ke rakyat dan berdaulat. Itu yang lebih penting. Peace.